Yang lalai daripada Allah siapa? Kita. Allah nunggu kita kok tiap malam. Rasulullah katakan, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang doa Allah kabulkan, siapapun yang minta Allah berikan, siapapun yang minta ampun Allah ampuni. Artinya apa? Allah nunggu kita kok tiap malam, tiap saat. Yang pertama, melihat pada pilihan Allah bahwa apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah pilihkan untuk kita pasti yang terbaik. Husnudzon, prasangka baik pada Allah itu begitu. Yang pertama, melihat pada pilihan Allah bahwa apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah pilihkan untuk kita pasti yang terbaik. Husnudzon, prasangka baik pada Allah itu begitu. Semua yang Allah takdirkan pada kita pasti yang terbaik. Apa kata Rasulullah? Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya adalah baik, dan ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, dan itu sangat baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan dia bersabar, maka itu baik baginya. Jadi bagaimana cara kita sabar? Selalu melihat dan selalu sadar semua yang Allah takdirkan kepada kita semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik. Ada yang bertanya kepada saya, gimana caranya supaya bisa menerima takdir, menerima kejadian yang pahit dan ridho terhadap takdir Allah SWT. Dalam kehidupan saya banyak disakiti, saya banyak difitnah, kata beliau ini. Dan saya sangat terluka. Bagaimana cara menyembuhkan hati saya supaya saya nggak marah-marah sama Allah dan menerima ini semua? Maka saya katakan, ibu-ibu ketahuilah bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut menyakiti dirimu atas izinnya Allah. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, hari ini jam segini dia nyakitin kamu. Orang itu melukai dirimu atau hal ini terjadi kepada dirimu atas izinnya Allah. Jadi kiat supaya bisa sabar teman-teman semua, ya. Yang pertama, selain mengetahui dan memahami bahwa itulah yang terbaik buat kita, pilihan Allah yang terbaik buat kita. Yang kedua adalah memang itu sudah ditakdirkan untuk kita. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan jam segini, detik segini memang itu terjadi kepada diri kita. Itu yang dinamakan beriman kepada takdir. Jadi bukan marah-marah, tapi menerima takdir. Ketiga, ya teman-teman harus tahu bagaimana sabar supaya dalam jalan kehidupan ini sabar. Yang ketiga adalah mengingat bahwa dengan adanya berbagai macam musibah itu menghapus dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita melakukan amal soleh sebanyak apapun gak cukup untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka kadang-kadang Allah kasih musibah supaya lebih banyak dosa-dosa kita terhapuskan. Apa kata Rasulullah? Ujian akan selalu bersama dengan orang-orang beriman, baik ujian pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki satu kesalahan pun. Jadi cara supaya kita bisa sabar mengingat bahwa dengan adanya ujian-ujian yang datang menghapus dosa-dosa kita. Keempat, memandang bahwa ujian yang menimpa kita masih jauh lebih ringan dibanding dengan yang lainnya. Saya ceritakan sedikit menyambung kepada anak-anak lena langka tadi. Mereka ada yang kepalanya besar, kepalanya kecil, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, matanya putih semua. Ada yang punya sindrom tulangnya itu lemah. Begini aja bisa patah, Bu. Jadi operasi berkali-kali hanya karena kejedut aja bisa patah. Anak saya punya sindromnya itu nggak tahu rasa kenyang itu apa. Jadi bersyukur ibu punya rasa kenyang, karena dengan rasa kenyang ibu berhenti makan, ya enggak? Kalau misalnya nggak tahu rasa kenyang, makan terus, dan itu bahaya, harus di stop. Karena banyak orang-orang yang meninggal dunia karena makan, karena tersedak, karena obesitas dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Apa kata mereka? Kami masih bersyukur kepada Allah. Ketika kami datang ke RSCM, ibu sekali-kali datang deh ke RSCM. Ya Allah, keadaan anak kami masih jauh lebih baik, lebih beruntung dibandingkan anak-anak di luar sana yang ngantri berjam-jam dari pagi sampai maghrib untuk bisa berobat di sana, kata mereka, dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Ya, jadi kalau mau bahagia dalam hidup, lihat keadaan kita itu jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan teman-teman di luar sana. Kemudian kita harus tahu, mengingat bahwa pahala sabar itu begitu besar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, gak semua orang bisa sabar. Sabar itu orang-orang pilihan, dan itu teruji dengan ujian demi ujian yang datang silih berganti. Maka dalam surah Az-Zumar ayat 10 dikatakan balasan untuk orang-orang sabar adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas.
pahalanya unlimited. Karena Allah tahu sabar itu nggak mudah. Bahkan malaikat-malaikat itu di pintu-pintu langit menyambut orang-orang yang sudah meninggal dunia tuh. Nanti kalau masuk surga, mereka akan menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Kenapa orang-orang sabar ini? Karena sabar tadi ada 3. Dalam menjalankan ketaatan harus sabar. Ibu-ibu datang ke majelis ta'lim harus sabar nggak? Sabar. Kalau nggak sabar, bosan mendingan main handphone, mendingan ngobrol sama temen. Males datang ke majelis ta'lim pagi-pagi, mendingan tidur misalnya. Mesti sabar. Ibu-ibu kalau baca Quran mesti sabar nggak? Sabar. Ibu harus buat target ya, nanti di Ramadan mau khatam berapa kali dalam waktu 1 bulan itu, mungkin aja di Ramadan terakhir kita. Ingat bulan Sya'ban ini bulan yang membaca Quran, dan bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, bulannya Quran. Jadi harus mulai Quran dari hari ini nih, dari sekarang di bulan Sya'ban. Ya teman-teman semua, untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Begitulah ya teman-teman semua. Jadi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai sabar. Unlimited pahala untuk orang-orang sabar. Karena apa? Sabar nggak mudah. Untuk menjalankan ketaatan perlu sabar. Ibu-ibu yang mulai perlu sabar nggak? Perlu. Kalau nggak sabar ngantuk, mendingan tidur lah dengan selimut yang dingin. Bangun itu perlu sabar. Belajar itu, lihat, syaitan itu sabar luar biasa. Nggak berhenti loh menggoda manusia sampai dapat, ya, sampai dapat, ya kan? Syaitan kan nggak bilang, ayo zina sekarang, enggak? Kan step by step kan. Ayo ngobrol dulu, ayo ketemu dulu, ayo pergi berduaan dulu. Lama-lama kan menuju perzinahan yang sesungguhnya. Itu kan cara kerja syaitan. Sabar nggak kira-kira setan itu? Sabar, nggak putus asa. Terus, walaupun ada progres dikit, itu udah kebahagiaan luar biasa, ya kan? Progres nih, kemarin baru ngobrol ya, sekarang udah curhat-curhatan, progres. Habis curhat-curhatan, sekarang udah mulai ngajak ketemuan, progres nih. Habis ketemuan, sekarang udah mulai, ya begitulah, ujung-ujungnya sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Tuh kalau mau belajar sabar dari setan. Sabarnya luar biasa tuh ya, dalam menggoda manusia. Begitu ya ibu sekalian ya, bicara ya bu. Bisa belajar dari setan ya. Maksudnya belajar sabar ya. Nggak mudah dalam mengatakan itu, harus dilalui dulu baru teruji kesabarannya. Sabar juga dalam meninggalkan kemaksiatan. Kira-kira meninggalkan kemaksiatan perlu sabar nggak? Kan sabar artinya menahan ya, teman-teman semua. Di mana-mana yang namanya maksiat itu enak teman-teman semua. Nggak mudah dalam meninggalkan kemaksiatan. Makanya untuk orang-orang yang sabar, malaikat-malaikat akan memuji-muji mereka. Ya. Ibu-ibu lihat, teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dalam penderitaan, dan dalam peperangan, ya orang Gaza. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi kalau kita pengen tahu kita benar imannya atau enggak, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, orang-orang yang penuh dengan penderitaan, dan orang-orang yang berada dalam peperangan, yang sabar dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Gitu teman-teman semua. Termasuk ibu di sini mendengarkan sejam. Kalau nggak sabar, dari tadi udah pulang. Bosan nih dengan ceramah dulu nih gitu, pulang. Tapi punya kesabaran luar biasa, jadi mau berada di sini. Jadi itu ya orang-orang sabar, Masya Allah. Tadi saya katakan dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 24 itu malaikat-malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Mereka menyambut kita teman-teman semua, orang-orang yang sabar ini. Jadi kalau mau bahagia, bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Karena kita akan bisa bersyukur untuk hal-hal yang besar, kemudian bersabar, ya, dipukul, lukai istilahnya berkali-kali ya dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia sabar. Sabar itu bukan berarti diam aja ya Bu. Sabar itu artinya adalah ikhtiar maksimal dan doa maksimal, sabar. Dan kemudian adalah senantiasa berlari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-135. Ya. Ali Imran ayat 135. Ciri-ciri orang bertakwa itu disebutkan di Ali Imran 133 sampai 135. Beberapa di antaranya bunyinya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 dikatakan ciri-ciri orang bertakwa itu beberapa di antaranya adalah: pertama, dia berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit, dia menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain,
dan senantiasa berbuat baik. Dan terakhir dalam surah Ali Imran ayat 135 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi orang beriman atau orang bertakwa berikutnya adalah, dan ketika dia melakukan perbuatan yang keji dan dia zalim, dia lagi jahat pada dirinya sendiri karena berbuat maksiat, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut dan sedang mereka mengetahui. Artinya apa? Yang membuatmu bahagia adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu menyempitkan jiwa kita. Dosa itu membuat kita gelisah. Dosa itu membuat hati kita menjadi gelap, teman-teman semua. Dan dosa itu sumber kesedihan bagi diri kita. Tapi kalau mau bahagia, balik kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Dalam suatu hadis dikatakan, kalau ada kita, di antara kita buat dosa, kita katakan Allahumma firli dzambi, Allah ampuni saya, Allah ampuni. Kemudian kita buat dosa lagi besoknya, kita datang lagi kepada Allah dan menangis, ya Allah ampuni saya, Allah ampuni. Begitu seterusnya. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan, teman-teman semua. Apa bukti Allah begitu sayang kepada kita? Allah mengampuni dosa kita, apa buktinya? Sampai hari ini Allah masih menutupi dosa-dosa kita di depan mata manusia. Sampai hari ini Allah nggak buka dosa-dosa kita di depan mata manusia lainnya. Makanya orang-orang masih mengatakan, aduh ibu, aduh kakak, mbak, solehah banget, masya Allah, ini sih masya Allah pahalanya udah banyak banget. Karena mereka nggak tahu siapa sesungguhnya diri kita. Karena Allah masih menutupi aib-aib kita, masih menutupi dosa kita. Baik nggak kira-kira Allah? Kenapa Allah masih tutup? Karena Allah masih kesempatan. Ayo, kata Allah, masih ditutup. Ayo, Allah masih nunggu sampai kapan kayak gini. Allah masih nunggu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ngerasa, ya Allah nggak pantas, ya Allah dosaku banyak, ya Allah nggak pantas. Allah masih nunggu. Kata malaikat apa? Nggak pantas kamu itu berada di kalangan orang-orang soleh di dalam masjid. Nggak pantas kamu itu pakai kerudung. Nggak pantas kamu itu pura-pura datang ke majelis taklim. Nggak pantas kamu itu ahli maksiat, dosamu banyak. Itu kata setan. Kata Allah apa? Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Masih terus ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, teman semua. Dengan begitu, ya, maka kau akan bahagia. Kebaikan itu membuat kita bahagia, teman-teman semua. Kebaikan, amal-amal saleh membuat kita bahagia. Sebaliknya dosa membuat kita menderita. Terakhir dari saya pada hari ini, kita sudah memasuki bulan Sya'ban, teman-teman semua. Maka sebentar lagi kalau ada umur, kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ada beberapa ibadah yang teman-teman bisa lakukan di bulan Sya'ban ini. Pertama adalah dengan memperbanyak puasa. Rasulullah SAW itu sangat banyak puasanya di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Termasuk bagi perempuan-perempuan yang belum mengganti hutang puasanya, ini waktunya. Dan mepet nih, waktunya untuk ganti hutang puasa kita. Kemudian bulan Sya'ban bulan untuk banyak membaca Al-Quran. Ulama mengatakan bulan Sya'ban itu dikatakan sebagai bulan para qurra, bulannya para pembaca Quran. Jadi banyak baca Quran. Kemudian bulan banyak melakukan amal-amal saleh. Dikatakan bulan Rajab adalah menanam, bulan Sya'ban adalah menyiram tanaman, dan bulan Ramadan bulan memanen tanaman. Bukan Ramadan baru nanam, terlambat. Dari sekarang rencanakan nanti bulan Ramadan mau sholat sunnahnya gimana, tarawihnya gimana, qobliyah ba'dahnya gimana, duhanya gimana, tahajud gimana, sholat taubatnya gimana, direncanakan. Witirnya jangan ada yang bolong. Quran, kalau Quran hari-hari biasa mungkin 1 bulan 1 kali khatam, enggak, aku mau beda. Di Ramadan mungkin 1 bulan 2 kali khatam, 3 kali khatam, artinya sehari harus berapa juz yang kita baca. Gak ada waktu di bulan Ramadan itu main-main, bicara hal-hal yang gak berguna, gak ada waktu. Mungkin aja itu Ramadan terakhir bagi kita, teman-teman semua. Jadi jadikan momentum sekarang di Sya'ban sampai menuju Ramadan, momentum kita mau dapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau rasa kehidupan susah,
sempit, sulit, kau rasa doamu nggak dikabulkan, mungkin banyak maksiat yang kita lakukan sampai akhirnya maksiat itu menjadi penghalang maksiat, menjadi penghalang doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Sya'ban ini teman-teman semua menjauhi permusuhan di antara kaum muslimin. Jangan bermusuh-musuhan. Gimana amal kita bisa naik diterima oleh Allah kalau kita masih bermusuh-musuhan? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, teman-teman semua. Rencanakan target-target ibadah kita. Tadi ingat bahwa bahagia itu letaknya ada di hati, namun kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan bersyukur atas apapun. Biasakan lisan kita ini mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah untuk semua yang kau berikan kepada Allah. Dan sabar itu teruji dengan berbagai macam ujian yang sering berganti. Kadang-kadang kita tanya, kapan sih berhenti ujian? Gak bakal berhenti. Namanya ujian, kehidupan selalu ada. Berhenti nanti ketika kamu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, kamu akan bahagia kalau hari-hari ini penuh dengan amal saleh. Kalau hari-hari ini penuh dengan kebaikan demi kebaikan, kamu akan merasa bahagia, hatimu akan bahagia. Begitulah insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya.